Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Baharudin, Ihsan Suratman saya sendiri, Rehan Area, Rizka Handayani akan mempresentasikan tentang perancangan program penjualan Budikit berbasis website. Pertama, maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut, diantaranya memudahkan pelanggan untuk memperoleh informasi tentang produk, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk, untuk mempercepat proses transaksi sebagai langkah awal bagi kami untuk menerapkan manfaat e-commerce. Adapun tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Analisa perancangan desain sistem. Analisa kebutuhan software. Di antaranya ada analisa kebutuhan, use case diagram, activity diagram. Yang kedua ada desain. Di desain ada struktur navigasi, IRD, sama LRS. Kebutuhan analisa kebutuhan diantaranya ada halaman member. Di halaman member ada non-member dapat memanfaatkan sebagai member untuk login ke sistem. Selanjutnya ada memberikan member dapat melakukan pemesanan, member dapat melakukan konfirmasi pembayaran melalui sistem, member dapat melihat booking pemesanan, member dapat melihat histori transaksi. Di halaman admin, ada admin dapat memberikan informasi produk secara sistem, admin dapat mengelola pemesanan secara sistem, admin dapat menerima konfirmasi pembayaran melalui sistem, admin dapat membuat laporan penjualan, pendapatan dan jumlah stok barang melalui sistem. Admin bisa melakukan update status transaksi yang masuk. Nah, untuk selanjutnya use case diagram akan dijelaskan oleh Saudara Eka Baharudin. Oke, ini untuk use case diagram member atau customer. Di sini tergambar jelas bahwa ada register, ada login. Jadi nanti customer bisa login. Sebenarnya customer juga bisa melihat semua tampilan produk Bodykit tanpa perlu login. Tapi jika ingin membuat customer tersebut ingin memesan atau menambahkan ke dalam chart, dia perlu login terlebih dahulu. Sama untuk stokar juga seperti Bodykit, bisa melihat tanpa harus login, melihat produk tanpa harus login. Dan untuk menu purchase sendiri, itu harus untuk menu purchase ini, sama seperti menambah keranjang, user harus login terlebih dahulu, baru menu purchase ini akan muncul. Dan di sini ada menu keranjang, isinya produk-produk yang telah ditambahkan oleh customer. Nah, di sini tampilan data produk di chart itu tampilan produk checkout ini untuk logoutnya. Lalu di sini use case diagram admin, ya sama mirip-mirip. Dia setelah login, admin dapat menambah produk, dapat melihat daftar data barang, data produk, dapat mengedit, mendelete atau ya. Terus di sini ada data customer untuk melihat daftar-daftar customer yang telah mendaftar sebagai member di sini. Dan ini untuk data transaksi, semua transaksi customer yang telah dilakukan oleh customer bisa dilihat oleh admin di menu ini. Dan sini tuh logout. Dan ini untuk activity diagram. Activity diagram di sini dimulai dari customer mengakses website, lalu sistem website menampilkan halaman utama website. Setelah menampilkan halaman utama website, customer menekan tombol login, lalu sistem website itu menampilkan form login, lalu user menginput username dan password, dan si sistem akan melakukan verifikasi. Jika username dan password sudah terdaftar atau benar,
maka sistem website akan menampilkan halaman utama lagi. Dan jika salah, maka website akan kembali untuk menampilkan form login untuk menginput user dan password lagi. Lalu ketika verifikasi itu benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan customer menekan menu produk body kit, lalu menampilkan semua produk body kit, dan lalu customer memilih salah satu produk body kit, dan sistem website menampilkan detail produk yang dipilih oleh user. Lalu user menekan tombol add to chart untuk menambah produk ke dalam keranjang. Lalu sistem akan menambahkan produk yang dipilih customer ke dalam keranjang. Setelah itu sistem website akan menampilkan produk body kit. Lalu user akan menghover menu purchase dan menekan tombol chart. Lalu sistem website menampilkan detail harga dan metode pembayaran. Dan lalu customer memasukkan informasi kartu kredit dan menekan tombol bayar. Dan di sini sistem website akan verifikasi kartu kredit. Jika salah, maka sistem akan menampilkan form ini ya, input kartu kredit dan input informasi kartu kredit. Dan jika benar, maka sistem akan menampilkan alert kepada customer pembayaran telah berhasil dilakukan. Dan di sini ada cabangan untuk setelah berhasil melakukan pembayaran, customer akan hover ke menu purchase dan menekan tombol daftar transaksi. Lalu sistem webnya menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan dan customer memilih detail transaksi. Dan di sini akan ada verifikasi confirm pembayaran dari admin. Kalau misalkan jika admin telah mengkonfirmasi pembayaran, jika belum mengonfirmasi pembayaran, maksud saya menampilkan pesan pembayaran belum dikonfirmasi, lalu akan balik lagi ke sini menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan. Jika sudah, maka jika benar sudah dikonfirmasi oleh admin yang ini, jika sudah dikonfirmasi oleh admin, maka sistem website akan menampilkan detail transaksi. Lalu user bisa melakukan bisa menekan tombol print invoice, lalu menampilkan dan memprint invoice dari sistem website tersebut. Lalu berikutnya untuk desain, di sini struktur navigasi member dan custom. Ini seperti ini bentuk struktur navigasi yang ada pada website ini. Ada login, stock card, di sini bisa ada menu purchase, di sini bisa edit profile, login, lihat data body kit, bisa menambah ke dalam keranjang. Di sini juga ada transaction list, di sini ada chart, bisa confirm pembayaran dan lain-lainnya. Lalu berikutnya di sini struktur navigasi admin. Setelah login, admin akan dapat mengedit seperti mengedit produk, menambah atau menghapus produk. Di sini juga ada data customer, bisa melihat data-data customer, sini transaksi, dan di sini edit profile, sama seperti user juga bisa edit profile. Lalu sini ini bentuk dari entity relationship diagramnya seperti ini, hubungan-hubungan antar entity yang ada, kayak hubungan antara transaksi dengan chart, body kit dengan mobil stok dengan body kit, seperti itu, dan ya seterusnya. Lalu berikutnya ada logical record structure (LRS). Bentuknya seperti ini. Ini juga hasil dari entity relationship diagram. Lalu untuk interface akan dilanjutkan oleh saudara Rehan Arera. Di sini saya akan menjelaskan tentang user interface. Di sini ada rancangan login. Nah, kalau rancangan login itu kalau mau masuk harus masukkan username dan password. Tapi kalau belum, bisa ke register dulu, bikin username dan passwordnya.
Yang kedua ada rancangan daftar produk. Rancangan daftar produk itu ada image card, itu ada Nissan, terus BMW, Mercedes. Yang ketiga rancangan proses pembayaran bisa menggunakan kartu kredit. Terus di sini ada nama produknya, di sini ada tipe produknya, di sini ada harganya, ada produk dari produk ini berapa bisa dilihat. Dan keempat ada rancangan login admin. Kalau login admin itu sama seperti tadi, cuman kalau login admin tuh langsung masuk ke admin. Kalau login user itu langsung ke beranda masuknya. Ini tuh ada rancangan halaman utama admin, ya, kayak transaksi, stock, body kit, booking, customer register. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizka Handayani. Ya, saya akan menjelaskan tester testing form register member. Satu yaitu skenario pengujian, mengosongkan semua isian registrasi atau sebagian isian, lalu klik tombol register. Test case-nya seperti ini, dan hasil yang diharapkan, sistem akan memberi peringatan isi bagian yang kosong. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang kedua, menginput email dengan format yang salah. Test case-nya seperti ini. Hasil yang diharapkan, sistem akan memberi peringatan email tidak valid. Hasil sesuai harapan, keterangan valid. Yang ketiga, menginput dengan kondisi yang benar. Langsung klik register. Test case seperti ini. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses registrasi dan mengarahkan ke halaman customer. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Kemudian testing form login member. Yang pertama, skenario pengujian. Mengosongkan semua isian form login atau sebagian isian, lalu klik tombol login. Test case-nya seperti ini, username, password. Hasil yang diharapkan, sistem akan memberi peringatan isi bagian yang kosong. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Kedua, salah menginput username dan password atau salah satu dari keduanya, lalu klik login. Test case seperti itu. Hasil yang diharapkan, sistem akan memberi peringatan atau username password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Ketiga, menginputkan dengan kondisi yang benar, langsung klik login. Test case-nya sama. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan mengarahkan ke halaman utama customer. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Testing form tambah produk. Pertama, skenario pengujian. Mengosongkan semua input atau sebagian input, lalu klik tambah produk. Test case-nya, nama mobil, merek, type, gambar, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan, sistem akan memberi peringatan isi input yang kosong. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang kedua, menginputkan dengan kondisi yang benar, langsung klik login. Test case-nya seperti ini. Hasil yang diharapkan, sistem akan memberi peringatan produk telah ditambahkan. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.